Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk di video kedua mengenai materi sekarang itu adalah penulisan rumus ya, dan rumus yang akan kita gunakan adalah rumus aritmatika atau dikenal dengan matematika. Dan yang rumus yang kedua adalah penggunaan fungsi logika ya dengan rumus if. Oke. Nah, ada dua rumus yang akan kita praktekkan. Nah, yang sekarang adalah rumus aritmatika, di mana yang harus kita pahami bersama bahwa untuk penulisan rumus dari Excel itu harus dimulai dengan yang namanya sama dengan. Jadi yang membedakan antara teks biasa dengan rumus itu jika rumus pasti diawali dengan sama dengan. Nah, untuk posisi penempatan di mana kita menuliskan rumus yaitu adalah tergantung di mana kita akan menampilkan hasilnya. Jadi di mana kita ingin menampilkan hasil, jadi di situ kita menuliskan rumus. Jadi misalnya saya ingin menampilkan total nilai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, nilai mid dengan nilai final. Berarti tempat saya menuliskan rumus itu harus berada di total nilai di posisi I5 ya. Jadi di sini saya menulis, saya memulai dengan sama dengan. Kemudian dalam matematika sederhana ya. Dalam matematika sederhana misalnya nilai tugas yang ingin saya ingin jumlahkan yaitu tugas 1, 2, 3 dan sampai final ini. Kalau dalam matematika sederhana berarti saya harus menjumlahkan dulu terlebih dahulu antara tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas nilai mid dan nilai final. Kemudian nantinya saya akan membaginya dengan berapa sumber nilai yang saya ambil. Jika nilai 5 sumber nilainya berarti nanti saya akan membaginya dengan 5. Ya, kita langsung praktekkan misalnya kita mulai dengan sama buka kurung. Nah, kemudian tugas 1 berada di D5, simbol tambah, kemudian E5, simbol tambah lagi, kemudian F5 tambah, G5 tambah, kemudian ditambah dengan H5 ya. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ditutup kurung? Dalam matematika kan rumus sederhana bahwa untuk memisahkan antara proses satu dengan proses yang lainnya itu harus dipisahkan dengan dalam kurung dan menandakan bahwa yang dalam kurung itu adalah di mana di dalam kurung tersebut yang pertama kali diproses. Jadi hasil dari yang di dalam kurung kemudian dibagi 5. Tinggal kita tekan enter. Nah, ini akan memunculkan nilai 0 karena kenapa? Sumber nilainya masih 0. Nah, sekarang kita coba isi 80, 80, 70, 20, 90. Nah, akan muncul nilai totalnya adalah sekitar 68. Nah, misalnya lagi di sini yang muncul nilainya adalah koma-koma, yaitu memunculkan nilai desimal. Berarti Anda harus memformat tabelnya terlebih dahulu. Cara format tabel misalnya tinggal diklik kanan, kemudian tekan format cell, dan selanjutnya akan muncul kotak kolom dialog seperti ini. Tinggal pilih number. Nah, di sini pasti ada berapa angka yang terisi 1 atau 2. Jadi misalnya kalau di sini 2, otomatis di sini akan menghasilkan nilai desimal atau nilai di belakang koma. Karena ini tidak perlu kita gunakan, harusnya angka bulat yang kita pakai, jadi harus 0 di sini ya. Kemudian oke. Nah, ini sekarang. Nah, untung dari Excel itu salah satu keuntungannya adalah tidak perlu lagi kita menuliskan rumus yang sama di bawah. Karena sistem kerjanya sama, tinggal kita tarik. Caranya arahkan kursor ke rumus yang pertama tadi, kemudian arahkan ke sudut kanan bawah sampai ada perubahan seperti ini kan. Menjadi yang tadinya tebal menjadi tipis seperti ini, tinggal klik tahan baru tarik ke bawah ya. Nah, sekarang menandakan bahwa rumusnya yang di atas juga bekerja di kolom yang di bawah dan seterusnya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang misalnya saya coba di sini saya kasih 70, 80, 80, 70, 80 dan hasilnya adalah rata-rata nilainya berakhir dengan nilai 76. Nah, sekarang ini fungsi aritmatikanya. Intinya bahwa
Penulisan rumus matematikanya seperti ini, tinggal implementasinya bagaimana, tinggal diterapkan dalam rumus. Intinya prosesnya seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke penulisan rumus fungsi logika. Nah, logika yang dimaksud adalah misalnya nilainya 76, apakah dia dapat bobot A, B, atau A, dan sebagainya ya. Nah, untuk menulis tersebut, nah misalnya sekarang kita lihat dulu penempatan bobot. Setelah diketahui bobotnya, misalnya jika nilainya 80 sampai 100 dia akan A, kemudian dari nilai 70 sampai 79 dia akan nilainya B, dan nilai C adalah 60 sampai 69. Kemudian jika dia 50 sampai 59 dia D, dan seterusnya jika dia nilainya 0 sampai 49 berarti dia nilainya adalah E. Kita tinggal buat analogi matematikanya saja. Jadi kalau seperti ini dia posisinya A, berarti nilainya berarti lebih besar atau sama dengan 80, ya kan? Ini kita lihat analoginya dulu secara matematika. Nah, berarti kalau simbol lebih besar kan seperti ini ya dalam matematika. Kemudian kalau dia 70 berarti tinggal kasih saja jika dia lebih besar daripada atau sama dengan 70, artinya bahwa jika nilainya lebih besar daripada 80 berarti 81 dan seterusnya sampai 100, dia akan nilainya A. Dan ada sama dengan berarti jika dia pas dengan 80 juga nilainya adalah A ya. Kita akan implementasikan menjadi sebuah rumus. Nah, penulisan rumusnya kita praktekkan. Nah, kembali di sini kita tuliskan rumusnya. Misalnya kita mulai dengan sama dengan, dibuka dengan rumusnya adalah if, kemudian kita buka kurung. Nah, karena di sini nanti akan sempit, saya pindahkan sini, perhatikan di sini di atas ya. If, nah, patokan nilai kita, kolom total nilai berada di posisi I5, iya kan? Berarti tinggal kita pilih I5 ya. Kemudian rumusnya tadi, jika I5 lebih besar atau sama dengan 80, nah, kemudian pisahkan dengan koma, maka yang akan dipanggil, ditandahkan dengan kutip, adalah nilai bobot A. Kemudian tutup kutipnya. Nah, kemudian buat satu perintah lagi, dipisahkan dengan koma. If, buka kurung lagi, I5 lebih besar atau sama dengan 70, maka yang akan dipanggil adalah nilai B. Perintah ketiga, koma, if, buka kurung, I5 lebih besar atau sama dengan 60, maka yang akan dipanggil adalah C. Perintah keempat, koma, if, buka kurung, I5 lebih besar atau sama dengan berapa lagi, 50, maka yang akan dipanggil adalah nilai D ya. Kemudian perintah kelima, if I5 lebih besar, sekarang kita posisinya dibalik ya, berarti dia berada di posisi 49 ke bawah, iya kan? Jika I5 lebih besar atau lebih kecil, balikannya lebih kecil atau sama dengan 49, maka yang akan dipanggil adalah nilai error, ya kan? Nah, sekarang ada berapa instruksi yang terjadi? Tadi kita buat 5 perintah dengan 5 tutup 5 kurung ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita tutup kurungnya juga sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tekan enter. Nah, otomatis kenapa muncul C? Karena di sini posisi bobotnya adalah 68, ya kan? Nah, sesuai tadi analoginya tadi atau intervalnya adalah jika dia nilainya adalah 60 lebih besar dari 60 atau sama dengan 60,
pasti otomatis dia nilainya adalah C, ya kan? Ini nilainya C. Nah, coba kita buat dia posisinya misalnya di sini saya kurangi 60 juga. Masih 64. Di sini saya kurangi jadi 50. Nah, otomatis berubah jadi D karena kenapa? Dia berada di interval D 50 sampai dengan 59. Nah, oke. Sampai di sini paham ya. Jadi, kalau sudah paham dengan ini, jadi seperti tadi rumus Excel hanya kita tuliskan di atas. Selanjutnya kita tinggal tarik turun. Nah, sekarang muncul semua ke bawah karena kenapa? Posisinya di sini masih 0. Jadi dia di sini teridentifikasi, dia membaca, program di sini membaca posisi total nilai di bawah 49 berarti dia Sekarang coba kita isi dia 80, 70, 80, 70. Nah, dia berubah menjadi C. Kalau saya kasih 80, otomatis dia B karena nilai intervalnya berada di lebih dari 70, di bawah dari 80. Jadi dia posisinya ada di B. Oke, jadi sudah muncul ya. Jadi sekarang misalnya kalau saya mau buat cuma 2, kita contohkan kembali fungsi if ya. Misalnya saya tambah di sini 1 kolom dengan judul misalnya keterangan ya. Keterangan. Nah, di sini kita mau berikan dia apakah dia lulus atau tidak. Misalnya cuma keterangannya 2 pilihan. Jadi pada rumus if-nya cuma terjadi 2 pemilihan antara pemanggilan antara lulus atau tidak lulus. Jadi kita tinggal buat di sini misalnya analoginya misalnya jika ini ya kan, tambah di sini saja deh ya. Ini kapan dia dikatakan lulus? Berarti kalau ini kan dia lulus kan? Lulus. Ini juga lulus ya. Ini juga lulus. Ini juga dia lulus. Lulus. Nah, misalnya kita kasih dia kalau anggaplah misalnya kalau dia di posisi nilainya D, dia tidak lulus. Ya, masih mengulang. Kemudian ini juga dia tidak lulus ya. Tidak lulus. Nah, jadi tinggal berarti lihat jika dia nilainya lebih dari 60 atau sama dengan 60 berarti dia lulus. Kemudian jika nilainya di bawah dari atau sama dengan 50 berarti dia tidak lulus. Cuma 2 pilihan ya. Jadi di sini sama dengan if jika saya kembali ke atas sini ya supaya agak panjang. Jika buka kurung I5 lebih besar atau sama dengan 60, maka yang akan dipanggil adalah kata lulus. Kita koma, perintah kedua. If buka kurung I5, jika I5 lebih, langsung balik saja ya, lebih kecil atau sama dengan berapa tadi? Di bawah 60 misalnya dia 59. Nah, 59 maka yang akan dipanggil adalah kalimat tidak lulus. Ya, simpel kan? Jadi tinggal tutup kurungnya 2 kali karena 2 perintah. Kemudian oke. Nah, sekarang ini tinggal ditarik, ya kan? Nah, ini yang 2 dapat nilai lulus, ini tidak lulus karena di bawah 60 dan seterusnya pasti ini tidak lulus karena dia posisinya masih 0. Saya kasih misalnya 80, 90, 90. Nah, masih tidak lulus. Kemudian di sini saya kasih 80, otomatis dia berubah lulus karena nilainya sudah lebih dari 60. Oke. Sekarang ini kita kasih juga dia kolom ya. Kemudian kasih warna ini biru putih. Oke, supaya dia juga menyatu. Dan ini juga misalnya kita buat dia di tengah-tengah dan ini kita berikan warna khusus saja. Warna khusus dia merah. Oke. Nah, jadi untuk penulisan rumus aritmatika kita sudah belajar sama-sama, dan kemudian penulisan rumus if ini logika itu kita juga pelajari sama-sama, dan implementasinya itu
kalau kalian paham bisa diimplementasikan di hal-hal lain. Kalau misalnya tadi aritmatika, tinggal pelajari logika matematikanya bagaimana, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu tinggal diimplementasikan saja dengan Excel. Kalau kurang ya simbolnya sama, kurang. Kalau tambah simbolnya sama, plus. Kalau kali tadi simbolnya bintang. Nah, kalau bagi dia simbolnya garis miring ya. Garis miring yang ada di tanda tanya itu ya, yang simbol ini. Simbol ini. Saya kasih contoh ya, simbol ini. Oke. Nah, sekarang pun di fungsi logika itu bisa digunakan dengan hal-hal lain, misalnya seperti apakah pengiriman barangnya melebihi kapasitas atau tidak melebihi kapasitas, yang seperti itu ya. Yang kita pelajari, jadi implementasinya bisa seperti hal lain, misalnya pengiriman barang, apakah berat barangnya melebihi kapasitas atau tidak melebihi kapasitas. Itu seperti itu. Nah, kalau Anda pahami, pengembangannya ini bisa lebih luas. Oke? Jadi untuk penulisan rumus cukup dua saja yang bisa kita contohkan. Untuk penulisan rumus-rumus yang lain, tinggal kalian cari rumus-rumus yang mengenai Excel dan implementasinya itu cara penulisannya pun sama, tinggal menyesuaikan dengan format-format rumus yang akan kalian gunakan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.